Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel YouTube Open Digital School. Hari ini saya mau mengenalkan satu aplikasi belajar LMS Learning Management System yang sudah dilengkapi dengan fitur tryout online atau ujian online dan juga sistem pembayaran otomatis. Buat teman-teman semuanya yang lagi belajar online atau ingin memulai bisnis tryout profesional atau bimbel online atau jualan media belajar untuk CPNS, P3K, dan lain sebagainya. Kami kenalkan satu aplikasi siap pakai, modern, dan sudah mendukung sistem pembayaran otomatis. Jadi, aplikasi ini sangat cocok untuk teman-teman yang sudah punya bimbel atau ingin memulai usaha bimbel online, maupun teman-teman yang sekarang sedang mengelola sistem pendidikan seperti SD, SMP, maupun SMA, maupun teman-teman yang ingin mendigitalisasi lembaga kursus teman-teman menggunakan LMS yang sudah dilengkapi dengan fitur ujian online dan juga sistem pembayaran otomatis. Dalam aplikasi ini akan kami jelaskan tiga fitur utama, tiga modul utama. Yang pertama ada modul super admin. Nanti di dalamnya teman-teman bisa menambahkan mata pelajaran, kelas, pengajar maupun siswa. Yang kedua ada modul pengajar. Modul pengajar itu bisa mengupload atau mengelola materi belajar, membuat bank soal, serta semua hal yang berkaitan dengan mata pelajaran. Yang ketiga, modul siswa atau akun untuk siswa mengakses materi, tugas, dan ujian dalam satu tempat. Dan juga yang paling penting di sini kami sudah sediakan fitur pembayaran otomatis menggunakan Mitrans. Jadi, siswa dapat membeli kelas yang teman-teman buat menggunakan modul admin dan mengaksesnya langsung ketika pembayarannya sudah terverifikasi otomatis. Jadi, pembayaran otomatis menggunakan Mitrans itu bisa digunakan oleh siswa untuk membeli kelas tanpa harus berkomunikasi dengan pemilik sistem ini. Pembayarannya pun banyak, bisa menggunakan kris, bisa virtual account, bisa GoPay, dan lain sebagainya. Bisa transfer bank, Mandiri, BNI, BRI, dan seterusnya. Langsung saja kita demokan aplikasinya. Di sini yang teman-teman lihat ini adalah halaman awal atau homepage dari aplikasinya. Aplikasi ini bisa teman-teman sesuaikan lagi jika ada fitur-fitur yang lain atau jika ingin mengganti homepage dan seterusnya. Untuk halaman homepage kami buat sudah responsif, jadi jika teman-teman membukanya di HP atau di tablet, jadi teman-teman sudah melihat tampilannya itu sudah sesuai dengan gawai yang teman-teman miliki. Ini contoh tampilan di handphone ya. Jadi sudah sangat
responsif sekali. Dan juga dapat digunakan di berbagai perangkat, mau laptop, mau desktop, mau tablet, mau handphone, boleh, semuanya bisa. Langsung saja kita mulai di modul yang pertama adalah modul admin atau super admin. Kita klik login, kemudian kita klik username atau email dan passwordnya. Di sini saya sudah buat satu akun untuk super adminnya. Emailnya menggunakan admin@rio.com dan passwordnya kita ketikkan. Kita klik masuk. Jika teman-teman belum punya akunnya, silahkan coba diklik daftar di sini. Jadi teman-teman bisa register atau siswa bisa register sendiri akunnya langsung di halaman aplikasi ini. Kita klik masuk sekarang. Setelah itu akan muncul tampilan dari dashboard admin. Ini adalah dashboard admin ya. Jadi di sini sudah ada beberapa beberapa siswa, ada 1 siswa, ada 9 siswa terdaftar, 1 kelas, 1 mapel, dan 1 ujian. Kita langsung contohkan bagaimana cara mengelola untuk tampilan. Teman-teman bisa ubah di sini ya. Di sini misal tampilan slidernya saya kurang suka atau ada kata-kata yang ingin diubah. Langsung saja di sini klik tambah slider atau edit. Pilih gambar, terus tulisannya apa, kemudian linknya mengarah kemana, urutan tampilnya kosongkan saja jika ingin urutannya sesuai dengan slider yang sudah dibuat, atau tulis 1 jika ingin tampil di slider pertama. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk tampilan website yang lain atau bagian-bagian yang lain, mulai dari testimoni tentang kami, keunggulan dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik di menu tampilan website. Jadi untuk mengelola halaman homepage, teman-teman tinggal klik di menu tampilan website. Semuanya sudah kami buatkan menunya, jadi teman-teman tinggal customize sedikit atau tinggal ya utak-utik sedikit agar aplikasinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misal pengen ganti nama, berarti tinggal di sini toh, di tampilan websitenya. Yang kedua, untuk manajemen datanya. Di modul ini admin bisa memanajemen data yang ada pada aplikasi ini. Misal data pengajar, admin bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus data pengajar. Kita tambahkan data pengajar, nama, email, nomor HP, password, dan simpan. Kemudian ada data mapel. Misal kita ingin tambahkan data mapelnya, misal nama mapelnya apa ya? Oke, matematika saja. Matematika dasar mungkin ya. Kita asal saja untuk namanya. Kita klik simpan. Kemudian ini sudah nih. Kalau mau ada gambarnya, teman-teman upload gambarnya di sini.
Kemudian kita bikin kelas, kita masukkan matematika itu ke kelas mana aja. Misal ada kelas X11 IPA ya. Harganya kita pilih harga misal Rp1 saja. Matematika dasar untuk kelas 12 IPA kita tambahkan, selesai. Oke. Kelas berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya di mana? Kita cek di sini ya. Di program belajar. Sudah muncul ada kelas matematika IPA, matematika dasar untuk kelas 12 IPA. Detailnya ada di sini, ada materinya apa aja jika sudah ditambahkan. Kedua ada tryout dan ujiannya. Kemudian siswa bisa membelinya langsung di sini, ambil kelas. Kemudian bisa apa lagi? Modul admin juga bisa menambahkan atau menghapus data siswa. Misal di sini saya mau hapus nih, ada data siswa yang tidak perlu atau salah, kita hapus saja. Sudah terhapus, berhasil menghapus siswa secara menyeluruh. Jadi kita mau tambahkan lagi, misal nama siswa siapa ya? Siswa, misal namanya siswa Edi Hartono. Emailnya misal kita acak saja ya, siswa@gmail.com. Nomor HP-nya ya boleh diisi, boleh tidak lah. Passwordnya misal kita buat oke, kita save, simpan, dan data siswa sudah berhasil ditambahkan. Kita klik kembali, kita cek ada nama siswa namanya Edi Hartono. Edi Hartono bisa membeli kelas langsung lewat aplikasinya, atau jika ingin manual, Edi Hartono juga bisa ditambahkan ke kelas yang sudah disediakan menggunakan modul admin. Siswa Edi Hartono bisa kita tambahkan kelas langsung dari aplikasi menggunakan modul admin, dan juga dia bisa membeli kelas yang sudah disediakan oleh admin langsung dari akunnya masing-masing. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul pengajar. Kita logout terlebih dahulu. Kita masuk ke modul pengajar. Oh iya, tadi mapel matematika dasar untuk kelas 12 IPA kita belum masukkan dia pengajarnya siapa ya. Jadi kita kembali ke modul admin dan tambahkan pengajarnya dulu, baru bisa si pengajar itu dapat menambahkan materi, menambahkan soal-soal dan ujian-ujian. Kita kembali ke modul admin. Internet saya memang agak ini ya, agak ya begitulah. Saya pakai kartu Tri soalnya dan kartu Bayu. Kita tambahkan di pengajar. Nih, kita tambah.
pengajar kita tambahkan dia ke kelas 12 IPA untuk mapel matematika dasar. Kita tambah, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita logout. Kita masuk kembali menggunakan akun pengajar. Di sini saya sudah buatkan satu akun pengajar menggunakan pengajar@rio.com dan passwordnya adalah oke. Kita masuk. Nah, ini halo Andi Utomo PhD. Ini nama pengajarnya. Ada 5 siswa, 2 mapel, 2 kelas. Kita klik daftar kelasnya ya. Nih, si Andi Utomo, Pak Andi Utomo ini dia punya 2 kelas. Satu kelas TWK TIU, yang kedua kelas 12 IPA untuk mapel matematika dasar. Kita coba tambahkan di matematika ya. Misal kita mau tambahkan beberapa konten. Kita bisa tambahkan di sini mapel, terus tugas dan latihan, kemudian ujian dan evaluasi. Kemudian jadi untuk modul pengajar itu hanya bisa mengakses semua hal yang berkaitan dengan pelajaran. Misal dia menambahkan materi, dia menghapus materi, menambahkan tugas dan latihan, menambahkan ujian dan evaluasi. Di sini ada beberapa ujian yang sudah disediakan. Pertama, ada pilihan ganda one time atau bisa diakses 1 kali. Ini bisa digunakan untuk misal tryout nasional atau UTS, ujian tengah semester, UAS maupun ujian akhir. Jadi sifatnya hanya bisa diakses siswa 1 kali. Yang kedua ada pilihan ganda tryout mode. Jadi siswa bisa mengerjakan latihan dengan tipe ini secara berkali-kali sampai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pengajar. Yang ketiga ada esai. Jadi esai itu nilainya ya manual, penilaiannya subjektif oleh masing-masing guru. Nanti akan ada tipe-tipe lainnya yang akan kami tambahkan secara bertahap di aplikasi ini. Lanjut kita ke modul siswa. Misal kita ada siswa yang mau beli aplikasi ini, beli kelas yang ada di aplikasinya. Langsung saja klik ambil akses, kemudian login. Misal loginnya tadi kan kita sudah buat nih, siswa@gmail.com. Kemudian masuk. Nah, dia, halo Edi Hartono, kamu belum ada kelas nih. Kan di sini ada keterangannya. Kamu belum terdaftar di mapel manapun, explore semua program. Kita klik explore, maka dia muncul di sini. Dia mau beli yang mana nih? Bebas, yang SKD boleh, yang mapel IPA juga boleh. Kita misal klik ke mapel IPA.
kita ke Mapel IPA ya, kita beli, kita ambil kelasnya, nama Edi Hartono, nomor HP misal 0821, harga Rp1, kita klik bayar sekarang. Nah, pembayarannya bisa kris, bisa GoPay, bisa banyak ini, bisa hampir semua transfer bank menggunakan virtual account dan lain sebagainya. Misal kita mau pakai kris saja ya, kita kris aja coba. Oke, kita coba pembayaran pakai Go kris. Saya langsung coba bayar nih pakai kris, langsung menggunakan HP saya. Oke, pembayaran berhasil. Nah, payment successful, ada Rp1. Nah, ketika sudah sukses maka akan dialihkan ke halaman invoice. Kita bisa cetak invoice-nya, simpan, atau langsung belajar. Ketika klik langsung belajar, maka siswa akan berada di halaman dashboardnya siswa. Siswa bisa langsung mengakses kelas yang ada di sini. Nih, karena ini tadi kan belum ditambahkan, materinya belum ada, tugasnya belum ada, evaluasinya belum ada. Tetapi jika pengajar sudah menambahkan materi, tugas, ujian, dan evaluasi, maka siswa pun bisa mengaksesnya langsung di sini. Kita di halaman ini, halaman materi, tugas maupun di ujian. Kita ke halaman home, kita cek, kita coba kelas yang TIU apakah sudah ada sudah ada ini ya, sudah ada contoh tryout dan juga sudah ada belum, materinya belum ditambahkan juga. Tryout sudah ada, kita coba ke sini, ada 110 soal 100 menit. Tapi harganya masih 10.000. Kita coba ini ya, ubah harganya. Kita coba ubah harganya jadi Rp1 saja, karena kan untuk ini ya, untuk mengetes. Sinyalnya, mohon maaf, ini sinyalnya memang sedikit bermasalah, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi esensial kita dalam mendemokan aplikasi Open Digital School. Di menu manajemen kelas, kita ubah harganya. Di UTWK ini harganya Rp1 aja lah, jangan mahal-mahal, nanti demo terlalu mahal tidak enak juga. Oke, sudah kita ubah, kemudian kita log out, kita masuk kembali menggunakan akun dari siswa @gmail.com dan Edi Hartono. Kita mau beli kelas yang ada, yang ini ya, yang sudah ada latihannya. Ini kan sudah ditambahkan oleh pengajar. Kita klik ambil kelas. Oh iya, bedanya apa? Yang warna biru sama yang warna putih. Biru ini karena tadi sudah dibeli oleh siswa Edi Hartono, maka dia bisa mengaksesnya langsung tanpa membeli ulang. Dan yang ini ambil akses, ada tulisannya ambil akses atau beli akses. Jadi Edi Hartono harus beli dulu nih biar bisa dapat
akses ke materi atau ke kelas SKD kedinasan, TWK, TIU, dan TKP. Kita klik saja, kemudian kita tunggu. Ini memang memang internet saya yang sedikit bermasalah ini. Itu bukan aplikasinya tapi karena memang internet. Ya, harap maklum ya. Kita klik bayar sekarang, pakai kris saja, nggak apa-apa. Kris lagi. Kita bayar langsung pakai HP. Oke, sudah saya bayarkan. Oke, langsung loading otomatis, langsung payment successful. Langsung lunas atau paid. Oke, kalau sudah, kita klik mulai belajar. Halo, Edi Hartono, ini kelas kamu. Terus ini kita langsung ke sini ke latihan tryout yang sudah disediakan oleh kelas SKD kedinasan, TIU, TWK, TKP. Ada satu ujian yang sudah dibuat oleh pengajar, kita langsung coba saja. Ini contoh ujian ini ya, kedinasan atau CPNS atau P3K. Jadi soal-soal kedinasan itu soal-soal yang tiap opsinya atau PNS itu tiap opsinya itu punya nilai. Misal soal nomor 1 tentang TKP, yang opsi A nilainya berapa, opsi B nilai berapa, C berapa, D berapa, dan E berapa. Itu ada poin-poinnya tersendiri. Jadi aplikasi ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman semuanya. Jika ingin jualan tryout CPNS bisa pakai aplikasi ini, dan maupun mendigitalisasi bimbel teman-teman semuanya atau sekolah teman-teman semuanya. Aplikasi ini sudah ada fitur-fitur untuk pengerjaan soal-soal seperti itu. Soal CPNS bisa, P3K bisa, soal TNI Polri bisa, untuk LMS sekolah-sekolah juga sudah bisa. Jadi kita langsung demokan ya. Untuk mulai ujiannya, kita klik mulai. Nah, ini soal pertama, ini part TWK. Terus waktunya ini kami tulis 1000 menit. Ini hitung mundur otomatis, ada 110 soal. Ini misal 1E. Jika sudah terjawab E, ini otomatis jadi biru. Kita next. 2 misal jawabannya A, biru. Dan seterusnya. Kita next saja terus. Banyak ya, karena 110 soal banyak. Kita cukupkan sampai menjawab di soal nomor 10 atau 11 lah, biar 11. Dan soal terakhir di 110. Oke.
Jadi kita jawab 12 soal ya teman-teman semuanya. Nah, kalau di dalam mengerjakan tryout atau ujian online tiba-tiba sinyal hilang, maka jawabannya ini otomatis sudah tersimpan. Tinggal reload saja. Tuh. Tinggal di reload jawabannya atau aksesnya, dia jawabannya sudah tersimpan semuanya. Nih, lihat ya, sudah biru semua. Ini sudah biru. Ini juga sudah. Kita tuh sudah ada E, kita ubah C misalnya. Kita E lagi. Kalau dia sudah di soal terakhir, kita nggak bisa next, kita bisanya kembali atau previous. Atau jika kita sudah yakin dengan jawabannya, kita bisa klik selesai mengerjakan. Akan ada konfirmasi selesai. Apakah kamu mau selesai? Kita klik selesai aja. Nah, ini dia. Ini skornya tiba-tiba muncul. Kita jawab, oh skor kamu cuma 13 nih. Kamu belum lulus. Tetap semangat ya. Jadi ini ada kata-kata terus jangan putus asa. Tadi TWK-nya 10 nilainya karena cuma, terus TIU-nya 0, TKP-nya 3. Ada 301 minimal, ini nilai KKM minimal ya. Nah, ini dia. Jawabannya berapa? Pembahasan belum tersedia. Detail pembahasan akan tampil setelah batas waktu pengerjaan berakhir. Jadi ini tipe soal yang ini ya teman-teman, tipe soal yang satu kali atau try out, tapi sistemnya one time atau satu kali. Jadi siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Kalau teman-teman membuat soal dengan try out multiple tapi try out mode, jadi bisa dikerjakan berkali-kali dan pembahasannya pun langsung muncul di sini. Jadi kita coba selesaikan itunya ya, waktunya, biar untuk pembahasan itu akan muncul di paling bawah tadi. Sinyalnya error lagi. Oke. Mungkin cukup begitu saja untuk demonya. Jadi bagi teman-teman yang pengen punya aplikasi ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Dan teman-teman bisa gunakan aplikasi ini untuk memulai bisnis jualan trade online boleh, membangun bisnis bimbel online boleh, mendigitalisasi sekolah teman-teman juga boleh. Aplikasi ini kami rancang menggunakan Laravel, Livewire, dan Mitrans tentunya untuk pembayaran otomatisnya. Jadi tunggu apa lagi? Dengan harga yang sangat murah, teman-teman sudah bisa memiliki bisnis online yang jalan secara otomatis tanpa harus dikonfirmasi pembayarannya satu persatu. Begitu ya. Langsung saja teman-teman check out di
link yang tersedia di deskripsi. Semoga bermanfaat untuk bisnis teman-teman semuanya. Salam dari saya. Kami doakan bimbel teman-teman makin jaya, atau bagi yang mau mulai usaha online-nya juga makin dimudahkan, dan juga makin dapat yang terbaik buat teman-teman semuanya. Pokoknya intinya doa yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oh iya, tadi kan batas waktunya ini 2 Juni 2030. Jadi sebagai gambaran pembahasannya itu begini nanti ya. Ini soalnya, ini opsi jawabannya, ini poin-poinnya, dan ini pembahasannya. Ada pembahasannya langsung, gitu ya. Lalu untuk soal-soal yang tipenya ada poin-poinnya, ini per opsi juga ada poin-poinnya. Jadi, nah sudah itu ya, sudah jelas ya. Langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Jika ada kesulitan, silahkan tinggalkan komentar, klik like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kembali pulih. Lucu memang, kalau pas lagi dibutuhkan sinyal hilang, tapi ketika sudah selesai sinyal kembali. Tidak apa-apa, memang sinyalnya. Kayaknya saya harus ganti kartun. Oke, bye-bye teman-teman semuanya.